semuanya, welcome back with me, Rima Rahayu Putri. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini ada cerita nih tentang film superhero yang unik dan menggemaskan. Kalau biasanya superhero itu digambarkan dengan sosok tubuh yang tinggi, gagah berani dan tampan, namun yang ini superhero-nya bertubuh mungil berwujud tupai. Kebayangkan gimana serunya film Disney yang satu ini? Nah, film ini tuh berjudul Flora and Ulysses yang dirilis pada tahun 2021 yang disutradarai oleh Lena Khan. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu dong, karena subscribe itu gratis. Yuk mantapkan posisi, sediakan cemilan, dan lupakan mantan. Langsung aja ke videonya. Selamat menonton dan enjoy! Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Flora sedang menjual komik-komiknya ke toko komik. Tapi ada satu komik nih yang gak jadi dia jual, yaitu komik Incandesto yang merupakan komik superhero ciptaan ayahnya itu. Flora ini demen banget sama komik superhero sampai dia itu halu-halu gitu, merasa kalau komik itu superhero-nya pada hidup. The righteous never rest. Sesampainya di rumah, ibunya yang bernama Philips ini memberitahukan bahwa ia habis membeli mesin ketik. Karena ibunya ini ingin menulis novel yang berlatar tahun 1920. Jadi, ibunya ini merupakan penulis novel romantis ya teman-teman. Tiba-tiba, ia melihat tetangganya sedang mengejar-ngejar vakum robot. Iya, vakum robot. Di sini ia pun langsung keluar dan langsung mendatangi tetangganya tersebut. Tiba-tiba ada tupai yang lagi makan di atas pohon. Gak sengaja dong ia terjatuh karena tertabrak oleh mesin vakum tersebut. Dan langsung aja si tupai ini malah disedot sama vakum itu. Kasian banget sih kamu tupai. Di sini Flora pun langsung membantu tupai itu untuk keluar dari mesin vakum. Tapi terlihat si tupai ini udah setengah sadar setengah enggak gitu ya teman-teman. Oh tentu saja, jiwa si Flora yang menggebu-gebu sebagai superhero pun langsung membantu si tupai itu agar dapat hidup kembali. Dan akhirnya, jeng jeng jeng, tupai itu bisa hidup kembali teman-teman. Si Flora pun senang dan memberi namanya Ulysses, yang terinspirasi dari nama vakum robot tersebut. Pada saat Flora ingin pulang, tiba-tiba ia melihat barang-barang bekas ayahnya. Jadi ayahnya ini selalu menggambarkan superhero yang nantinya akan diterbitkan olehnya. Tapi sayang, ia tidak bisa menerbitkannya, sehingga ayahnya itu kehilangan kekuatannya. Ibunya ini selalu membantu untuk memulihkan keberanian ayahnya, tapi sayang selalu gagal dan gagal. Hal itu membuat ayahnya pergi dari rumah dan menjauhkan diri dari mereka. Kalau bahasa gaulnya mah pengen menyendiri gitu ya teman-teman ya. Flora ini membawa si tupai ke kamarnya dan ia pun langsung bergegas pergi menemui ayahnya yang bekerja di sebuah toko. Ia menceritakan bahwa ia baru saja menyelamatkan sebuah tupai di dalam vakum robot. Tapi tiba-tiba bos ayahnya ini datang dan langsung aja dong ayahnya gak enak dan langsung segera pergi. Sementara si Ulysses sedang bermain dengan bola besi, sampai-sampai ia ini terjatuh ke bawah. Untung aja si Flora ini udah pulang dan langsung menyelamatkannya. Flora pun langsung bercerita bahwa superhero Incandesto itu pernah jatuh ke larutan pembersih industri yang membuatnya memiliki kekuatan super. Dan dengan pedenya dong si tupai ini mengangkat tangannya seolah-olah ia akan menjadi superhero. Pada malam hari, ia berinisiatif untuk jalan-jalan keluar kamar. Ya kayak kita lah teman-teman, kalau malam-malam pasti lapar kan? Tiba-tiba sepatu rodanya ini jatuh dan langsung aja dong si tupai ini dengan santuinya malah salto. Dan ternyata memang bener nih teman-teman, kalau rezeki nggak kemana. Si tupai ini menemukan Ciki dan ia pun langsung dong dengan santuinya makan Ciki sambil ngetik-ngetik di mesin ketik punya ibunya si Flora. Gaya bedah nih tupai satu, udah kayak kids zaman now aja. Keesokan harinya, ibunya ini ngomel-ngomel dan mengira kalau si Flora lah yang mengetik di mesin ketiknya. Flora ini bukannya sedih malah seneng karena melihat ketikannya itu. Ia pun langsung bergegas mendatangi si Ulysses. Ia langsung bertanya, apakah kamu yang mengetik ini Ulysses? Dan tiba-tiba
Ulysses ini merespon dan memahami apa kata si Flora. Di sini Flora pun senang dan ia pun berjanji akan mendampingi Ulysses untuk menemukan misinya. Ya, namanya superhero kan ada misi tertentu ya teman-teman, menyelamatkan dunia. Tiba-tiba ia kedatangan tetangganya yang bernama Nyonya Tika membawakan kue dan mengenalkan keponakannya yang bernama William. Lagi enak-enak ngobrol santuy, tiba-tiba si Tupai datang dong membuat onar karena mencium sebuah kue. Di sini mamanya pun kaget karena ada Tupai di rumahnya. Flora pun langsung membawanya ke belakang rumah untuk berbicara. Tiba-tiba datanglah si William. William ini sedang mengalami buta histeris ya teman-teman, jadi nggak bisa melihat sementara. Di sini Flora menjelaskan dan menunjukkan tupai ajaibnya kepada Will. Tapi sayang Will ini nggak percaya. Ya, menurut Will itu hal yang biasa aja sih, cuma ngetik-ngetik biasa. Ya karena si Will ini nggak bisa lihat. Tapi tiba-tiba datanglah ayah Flora yang bernama Buckman. Di sini mamahnya Flora ini bilang ke Buckman, tolong dong singkirin tupai itu dari sini karena aku pengen fokus bikin novel. Flora ini diajak main sama si Buckman jalan-jalan. Di perjalanan, Flora ini bercerita tentang apa yang terjadi tentang tupai itu. Tapi tetap aja Buckman ini gak percaya tentang apa yang Flora katakan. Ya, dia bilang itu cuma imajinasi aja gitu. Tapi teman-teman, pada saat mereka makan di toko donat, si tupai ini berulah menjadi superhero. Ia terbang nge-fly ke sana kemari sampai bikin heboh di toko itu deh. Kalian lihat aja, dia ini bener-bener kayak superhero gitu. Dia meluncur sampai mecahin kaca. Wah gila, keren. Sampai-sampai donat di atas toko tersebut tuh runtuh. Di sini langsung dong si Ulysses diambil oleh si Flora. Mereka pun akhirnya melihat kekacauan itu segera kabur dong. Ih gila. Di sini bapaknya Flora ini terkaget-kaget karena apa yang habis ia lihat. Di sini ia pun percaya bahwa si Ulysses ini mempunyai kekuatan super. Tapi atas kejadian tadi mereka ini membawa Ulysses ke seorang dokter karena takut dirinya kenapa-napa. Di sini terlihat bahwa di halaman apartemennya itu terdapat kucing galak yang bernama Klaus. Jadi dokter ini tuh tetanggaan gitu ya sama Buckman dan memberitahukan bahwa Ulysses ini gak ada apa-apa. Dan kaget juga sih si dokter atas apa yang dikatakan si Ulysses, yaitu lapar. Sementara di tempat lain ada pengendali hewan yang mendatangi toko donat tersebut. Di sini pelayan toko donat ini menceritakan tentang apa yang terjadi. Mereka menganggap tupai itu terkena rabies karena tidak ada tupai yang bisa dijinakkan kecuali rabies. Pada malam hari, tupai ini tinggal di rumah pohonnya punya Flora. Di sini mereka itu nggak tahu kenapa kayak pada happy gitu ya, dari ayahnya si Flora pun kayak happy banget udah ngeliat si Ulysses yang kayak superhero itu. Flora pun bahagia atas kehadiran Ulysses di kehidupannya. Keesokan harinya, Will dan Flora ini bercerita di rumah pohon, tapi Will tetap aja nggak percaya tentang apa yang terjadi pada tupai. Hingga akhirnya Will ini dikejutkan dengan tupai yang menolongnya pada saat ia akan terjatuh. Singkat cerita, mereka ini melihat berita bahwa Ulysses ini akan menjadi buronan karena dianggap rabies. Mereka pun langsung mendatangi ayahnya Flora dan memberitahukan semuanya. Di sini ayahnya Flora tiba-tiba, yaudahlah aku resign aja karena diperlakukan tidak baik oleh atasannya tersebut. Sementara di tempat lain pengendali hewan mengetahui nih di mana posisi si tupai itu dari hasil rekaman CCTV yang ada di toko donat. Ia langsung mendatangi ke kediaman Buckman. Di sini Buckman pun menyuruh Flora untuk bersembunyi di rumah dokter yang merupakan tetangga si Buckman. Sementara Buckman dan Will menghadapi pengendali hewan tersebut dan mengatakan bahwa tupai itu tuh udah nggak ada. Udah mereka koitkan dan sehingga nggak perlu diuber-uber lagi. Tapi tiba-tiba lagi enak-enaknya santuy malah ada si Klaus. Iya, Klaus, kucing galak yang ada di apartemen tersebut. Langsung aja dong penjaga itu pun kelimpungan dan berlari keluar halaman. Tapi ya karena dia pengendali hewan, ia pun akhirnya dapat meluluhkan si kucing galak itu. Tiba-tiba pengendali hewan itu melihat mereka keluar dari rumah sang dokter. Di sini Buckman, Flora dan lainnya itu berusaha untuk kabur. Dan akhirnya mereka pun terjadi kejar-kejaran antara pengendali hewan dan Buckman. Tapi sayang tangannya Tuan Buckman ini lemas karena tertembak obat bius. Di
Di sini langsung dong Ulysses ini tiba-tiba mengendalikan mobil tersebut sehingga akhirnya mereka pun dapat lolos dari kecelakaan. Tapi akhirnya mereka pun malah tikusru ke dalam kebun-kebunan dan akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejaran pengendali hewan. Mereka pun akhirnya kembali ke rumahnya masing-masing. Di sini Flora dan Tuan Buckman menemui ibunya Flora yang bernama Phillips. Sementara Ulysses sedang diberikan makanan oleh Flora. Tapi sayang Ulysses ini kesusahan buat ngambil makanannya. Nah, di sini mereka sedang berbincang-bincang nih. Tapi Nyonya Phillips ini takut karena esok akan diadakan wawancara untuk penerbitan bukunya. Di sini Tuan Buckman siap menjadi pendukung pada saat wawancara. Asalkan si Ulysses ini dapat tinggal kembali di rumah tersebut. Lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba Ulysses ini datang dan menghancurkan semuanya. Bukannya merasa bersalah, dia ini malah asik dong makan-makan wajah tanpa dosa. Keesokan harinya pewawancara ini datang ke kediamannya Nyonya Phillips. Tapi tiba-tiba pewawancara ini melihat sebuah ketikan yang ada di mesin ketik yang berisi tentang puisi. Si pewawancaranya ini kebingungan karena melihat puisinya itu sangat tidak menarik. Akhirnya ia pun tidak jadi dan pergi meninggalkan Nyonya Phillips. Kalian tahu dong siapa yang menulis puisi tersebut? Siapa lagi kalau bukan si Ulysses? Di sini Nyonya Phillips ini merasa sedih atas kejadian tersebut. Pada malam hari, Ulysses ini mengetik kembali di mesin ketik yang berisi sebuah surat. Tiba-tiba, pada saat ia sedang melipat, datanglah seorang wanita. Ya benar, Nyonya Phillips. Pada saat Flora terbangun, ia langsung mencari di mana keberadaan Ulysses. Tiba-tiba ia melihat surat yang menyatakan perpisahan dari Tuan Tupai. Sedangkan kita tahu bahwa itu namanya Ulysses, bukan Tuan Tupai. Ia tahu bahwa yang melakukannya adalah ibunya dan ia pun mengajak Will untuk segera pergi. Sementara di hutan, Nyonya Phillips ini ngamuk-ngamuk sambil menangis kepada Ulysses. Tapi tiba-tiba di sini Ulysses itu sweet banget nih teman-teman, memberikan sebuah coklat mini. Dan akhirnya Nyonya Phillips ini pun langsung mengambil coklat tersebut dan akhirnya ia pun kayak sedikit lega gitu ya teman-teman. Dan melihat isi surat dari si Ulysses. Tiba-tiba Nyonya Phillips ini tersadar atas apa yang ia lakukan. Ia membawa kembali pulang si Ulysses dan tiba-tiba ada Buckman yang langsung ngobrol-ngobrol bersama Nyonya Phillips. Dan akhirnya mereka tersadar kalau Flora tidak ada di rumah. Akhirnya mereka pun mencari keberadaan Flora. Dan akhirnya mereka pun ketemu di perjalanan. Di sini si Flora sama si Will ini lagi jalan-jalan, tiba-tiba didatangin sama Tuan Buckman dan Nyonya Phillips. Di sini si Flora ini mengancam untuk menjatuhkan patung kesayangan punya Nyonya Phillips. Tapi di sini Nyonya Phillips nggak marah. Ia memberikan si tupai ajaib ini kepada Flora. Flora pun langsung membaca isi surat dari Ulysses yang intinya bahwa si Flora ini adalah segalanya bagi si tupai. Hal tersebut membuat ibunya dan Tuan Buckman ini tersadar bahwa keluarga itu adalah segalanya. Tapi pada asik-asiknya mereka ngobrol, tiba-tiba datanglah pengendali hewan dan langsung melumpuhkan Ulysses. Di sini Tuan Buckman berusaha menyelamatkan Ulysses, tapi sayang itu semua gagal. Ulysses dibawa untuk dimatikan pada sore hari. Tuan Buckman pun langsung dong menenangkan Flora dan mengajak Flora untuk berpetualang menyelamatkan Ulysses. Akhirnya mereka pun setuju untuk OTW ke tempat pengendalian hewan. Mereka bekerja sama dengan sang dokter untuk menyelinap ke tempat pengendali hewan tersebut. Singkat cerita, mereka pun berhasil memasuki tempat pengendali hewan tersebut. Di sini mereka pun berjalan perlahan-lahan dan tiba di suatu ruangan yang banyak binatang. Tiba-tiba si Will ini bisa melihat kembali. Tapi mereka tiba-tiba dikejutkan oleh seekor binatang yang langsung mendatangi mereka. Mereka yang ketakutan pun langsung dong berlarian dan memasuki ruangan laboratorium. Di sini seorang wanita memberitahukan bahwa mereka tidak boleh memasuki ruang tersebut. Dan tiba-tiba pengendali hewan yang itu datang dan langsung mengejar mereka. Mereka pun dengan sengaja memencet tombol otomatis yang dapat melepaskan para hewan. Tentu saja dong hal tersebut membuat situasi menjadi hobah. Dan tiba-tiba di sini mereka pun menemukan Ulysses. Tuan Buckman menyuruh mereka untuk menunggu di tempat lain. Sementara Tuan Buckman ini berusaha melepaskan tali yang terikat di kurungan Ulysses. Ia pun langsung memasukkan Ulysses ke sebuah tabung yang akhirnya terhubung ke si Flora.
Mereka pun berhasil keluar, tapi sementara Tuan Bugman ini dikejar-kejar oleh pengendali hewan. Di sini Tuan Bugman itu udah merasa kayak lemes gitu karena ia terkena tembakan obat bius. Dan akhirnya tiba-tiba nih, di saat di atas gedung, tiba-tiba Ulysses ini mengeluarkan kemampuannya dong guys. Kalian lihat aja. Ia berhasil menyelamatkan Tuan Bugman dan mengembalikan kebahagiaan untuk keluarganya Flora. Pengendali hewan yang melihatnya pun kayak membatu melihat itu semua ya teman-teman. Akhirnya mereka pun berhasil pergi dari tempat pengendali hewan tersebut dan menuju sebuah hutan. Flora ini melepaskan Ulysses agar Ulysses ini dapat hidup bebas dan menyelamatkan siapa saja yang butuh bantuannya. Di sini terlihat bahwa orang tua Flora ini udah kembali bersama dan membuat Flora ini menjadi bahagia. Ulysses yang melihatnya pun ikut bahagia dan ia pun langsung segera pergi meninggalkan Flora. Ulysses pun menjadi superhero yang menyelamatkan siapa saja yang membutuhkan bantuannya. Sementara Tuan Bugman dan keluarganya menerbitkan sebuah komik yang berjudul Ulysses yang disukai banyak orang. Akhirnya cerita pun selesai. Oke, gimana nih teman-teman, film ini rame banget kan? Kalian harus nonton deh film ini karena film ini tuh bener-bener bikin kita itu happy dan bener-bener enjoy. Film ini tuh rekomendasi banget deh buat kalian karena kita itu dibawa untuk berimajinasi. Cepet nonton filmnya ya. Oke, jadi segitu aja deh video alur ceritaku kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Aku mau ngucapin terima kasih ya buat kalian yang udah subscribe channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dong karena subscribe itu gratis. Oke deh, aku Rima pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.